Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola Indonesia? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kali ini kita berjumpa dalam keadaan yang kurang menggembirakan, karena kita semua sudah tentunya mendengar berita yang tidak enak didengar. Karena kemarin PSSI sudah melakukan konferensi pers dan mengumumkan secara resmi bahwa drawing Piala Dunia U20 yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023 di Pulau Bali resmi dibatalkan oleh FIFA. Hal ini merupakan kelanjutan dari drama penolakan tim nasional Israel dalam keikutsertaannya di Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Gelombang penolakan itu dilakukan oleh berbagai macam kalangan di negara kita ini, negara yang sangat kita cintai, mulai dari politikus, kemudian ormas-ormas keagamaan, dan beberapa orang-orang yang tentunya memiliki kepentingan dan ya menurut saya memang mencari panggung dalam menyuarakan penolakannya terhadap tim nasional Israel. Saya bisa membayangkan sekarang betapa pusingnya seorang Erick Thohir yang baru menjabat beberapa minggu saja sebagai ketua umum PSSI, kemudian sekarang PSSI harus dihantam oleh badai yang begitu besar. PSSI yang sudah mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 sejak lama, sejak tahun lalu paling tidak, kini harus dihadapkan dengan ancaman atau potensi batalnya pelaksanaan Piala Dunia U20, karena memang FIFA sendiri sudah membatalkan drawing Piala Dunia U20 yang harus dilaksanakan pada tanggal 31 Maret besok. Ini sebenarnya sebuah teguran keras dari FIFA, sebuah warning besar dari FIFA, di mana Indonesia dianggap tidak terpercaya dalam menyelenggarakan Piala Dunia U20. Prosesnya sudah terlihat berantakan sekarang. Drawing saja tidak bisa dilaksanakan, apalagi putaran final atau pertandingannya. Ini kan menjadi sebuah dilema yang sangat membingungkan bagi kita semua pecinta sepak bola nasional. Di satu sisi banyak orang, banyak kalangan yang menghujat keikutsertaan Israel, menolak keikutsertaan Israel, meskipun bahwa sebenarnya ini adalah hanya ajang olahraga saja. Padahal beberapa bulan yang lalu ada delegasi pemerintah Israel, ini resmi pemerintah Israel, delegasinya datang untuk agenda politik, bukan agenda olahraga ke Pulau Bali, dan disambut dengan baik pada waktu itu. Nah sekarang hanya agenda olahraga, dan yang datang pun adalah tim junior, adalah remaja-remaja di bawah usia 20 tahun, sampai banyak politikus yang menolak, termasuk Gubernur Bali, Wayan Koster. Ini sungguh sangat memalukan bagi saya. Kisruh ini memang sangat sangat lucu sekali, karena ini membuat nasib sepak bola kita yang sebenarnya sedang mengalami progres yang meningkat, grafiknya meningkat setelah beberapa tahun terakhir ini ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Bahkan beberapa hari yang lalu tim nasional kita baru saja mengalahkan Burundi di dalam FIFA Matchday, sehingga sekarang peringkat tim nasional kita kembali terdongkrak di ranking FIFA, masuk ke dalam 150 besar dunia. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, ancamannya adalah grafik yang sedang naik itu kembali akan hancur. Sepak bola kita akan kembali terperosok ke dalam jurang yang dalam, sehingga mungkin akan sulit lagi untuk kembali bangkit. Karena ancamannya bukan hanya Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, bukan hanya dicabut keikutsertaannya dalam Piala Dunia U20, tetapi juga ada sanksi yang lebih berat lagi, yaitu bisa saja sepak bola Indonesia akan kembali di-ban oleh FIFA, akan dikucilkan dalam pergaulan sepak bola dunia, sehingga Indonesia secara resmi tidak akan bisa mengikuti ajang apapun yang ada di bawah naungan FIFA. Penolakan ini akan sangat memberikan dampak yang sangat negatif bagi sepak bola Indonesia, terutama bagi mereka-mereka yang hidupnya ada di lingkungan sepak bola. Pemain contohnya, wasit, kemudian para pedagang yang
selama ini berdagang ketika ada pertandingan sepak bola di stadion misalkan, semuanya akan terganggu, ekosistemnya akan terganggu. Pemain yang sekarang sedang merajut karirnya di luar negeri seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi, Pratama Arhan, ditambah lagi beberapa pemain keturunan yang sekarang sudah memiliki paspor Indonesia dan sudah selesai dinaturalisasi, tentu mereka mungkin akan menyesal mereka telah memilih dinaturalisasi untuk menjadi pemain Indonesia ketika Indonesia nantinya di-ban oleh FIFA, karena karir mereka tentu akan berantakan. Ini menjadi dilema. Kenapa hal yang semacam ini tidak bisa dicari jalan keluarnya dengan baik, tetapi lebih mementingkan ego masing-masing. Bagi saya ada dua golongan yang nantinya harus bertanggung jawab ketika Indonesia benar-benar diberikan sanksi berat oleh FIFA. Yang pertama adalah golongan mereka-mereka yang mabuk agama, karena tentu penolakan terbesar, penolakan paling awal terhadap kedatangan tim nasional U20 Israel nantinya di Piala Dunia U20 muncul dari kalangan-kalangan ormas-ormas yang mabuk agama itu tadi, termasuk MUI. MUI seharusnya menjadi tokoh yang paling bijak menanggapi isu-isu seperti ini, tapi MUI selama ini mereka malah menjadi pengasong agama kemana-mana. Mereka mengatakan atau menganggap bahwa sepak bola ini adalah medan perang bagi keagamaan tertentu. Mereka menganggap seolah-olah sepak bola adalah pertandingan atau peperangan antara agama A melawan agama B. Menurut saya ini konyol, tidak masuk akal. Sepak bola hanyalah sebuah permainan dalam sebuah bidang olahraga, tidak ada kaitannya dengan keyakinan, tidak ada kaitannya dengan keimanan seseorang. Lantas kenapa sepak bola selalu dikaitkan dengan isu-isu yang semacam ini? Kemudian golongan kedua adalah golongan politikus-politikus yang haus kekuasaan. Mereka memanfaatkan penolakan terhadap tim nasional Israel ini sebagai ajang mencari panggung, mencari suara untuk mendokrak elektabilitas mereka. Kita ketahui bersama tahun depan adalah 2024 yang merupakan tahun politik. Tokoh-tokoh politik yang haus kekuasaan ini memanfaatkan hasrat atau keinginan para kalangan-kalangan yang mabuk agama tadi untuk mendapatkan suara dari mereka, untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Gubernur Bali, contohnya, Gubernur Bali tahun lalu dia diam-diam saja ketika ada delegasi resmi dari pemerintah Israel untuk datang dalam suatu acara di Pulau Bali. Bahkan disambut dengan cukup baik, bahkan rekam jejak digitalnya sekarang sedang beredar di mana-mana, beredar di berbagai platform. Tapi sekarang kemudian tiba-tiba Gubernur Bali Iwayan Koster menolak kedatangan timnas U20 Israel yang sebenarnya hanya tim U20 remaja yang ingin bermain sepak bola. Tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Israel. Tidak sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik pemerintah Israel. Justru ditolak. Tahun lalu, delegasi pemerintah yang jelas-jelas itu ada agenda politik di sana, disambut dengan baik. Ini kan konyol. Ini kan jelas bahwa ini adalah permainan politik. Ada lagi beberapa politikus-politikus lain yang juga entah memang mereka mengharapkan elektabilitas politik mereka naik atau apapun, atau apalah tujuan mereka, mereka juga menyuarakan hal yang serupa. Contoh juga seorang yang dulunya kita kenal sebagai akademisi, kemudian belakangan memang aktif dalam kancah dunia politik seperti Rocky Gerung misalkan. Rocky Gerung juga mengeluarkan statement yang sama, katanya menerima kedatangan tim nasional Israel adalah melanggar konstitusi. Ini konyol. Rocky Gerung memang saya kenal sebagai seorang yang oportunis. Dia selalu memanfaatkan peluang apapun yang ada, entah itu baik atau buruk, yang penting itu menghasilkan buat dirinya, pasti dia akan mainkan itu. Itulah Rocky Gerung. Meskipun dikenal oleh banyak orang dan disanjung dia sebagai orang cerdas, orang pintar, padahal faktanya dia hanya orang yang oportunis, memanfaatkan segala peluang, yang penting menguntungkan dirinya. Tidak peduli itu akan merugikan orang lain atau banyak orang. Saya pikir memang kedua kelompok tadi tidak pernah memikirkan nasib sepak bola kita, nasib bangsa kita. Mereka menganggap solidaritas untuk bangsa Palestina adalah yang utama, meskipun itu dengan cara membunuh, dalam kutip, membunuh bangsa sendiri.
Kenapa saya katakan membunuh bangsa sendiri? Karena dengan kondisi yang demikian, sama saja mereka membunuh banyak kehidupan, banyak puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang Indonesia yang hidupnya bergantung dari sepak bola, kemudian akan terancam hidupnya saat ini. Demi katanya membantu atau solidaritas terhadap bangsa Palestina. Sungguh ini sangat lucu sekali. Bersolidaritas, berempati kepada bangsa yang lain, tapi tidak bersolidaritas terhadap bangsanya sendiri. Ini kan sesuatu yang sangat lucu. Mungkin ke depan saya harap semua pecinta sepak bola nasional memahami situasi ini dengan baik, bahwa tahun depan adalah tahun politik, tahun 2024. Suara para penikmat sepak bola Indonesia, suara para penggemar sepak bola Indonesia itu tidak sedikit jumlahnya. Saya harap para tokoh-tokoh politik yang memainkan isu ini janganlah diberikan ruang lagi. Kita bisa memberikan suara kita kepada orang-orang yang lebih bersih, yang tidak berkaitan dengan agenda seperti ini, yang tidak merusak sepak bola Indonesia. Cukup yang menjadi korban adalah mereka yang hidup dalam lingkungan sepak bola saja, tidak meluas kemana-mana. Bukan rakyat Indonesia secara keseluruhan yang menjadi korban dari politikus-politikus rongsokan seperti itu, karena mereka dengan alibi memperjuangkan kepentingan rakyat, padahal sama sekali tidak. Tokoh-tokoh politik yang sedemikian itu hanya mempentingkan kepentingan golongan mereka atau bahkan kepentingan perut pribadi mereka. Kita semua bersama-sama sekarang berharap PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir benar-benar menunjukkan kesaktiannya, sehingga PSSI bisa lepas dari jeratan sanksi FIFA. Meskipun rasanya sulit dan berat, karena apa yang telah terjadi saat ini merupakan kesalahan yang sangat fatal, dan FIFA kemungkinan besar akan benar-benar memberikan sanksi kita. Tapi kita semua berharap itu tidak terjadi, sehingga para pemain-pemain kita tidak menjadi korban. Semua yang hidup di dalam lingkungan sepak bola tidak menjadi korban. Saya harap demikian. Terima kasih.